Pernikahan itu berlangsung sederhana, namun suasananya begitu janggal. Warga desa berkumpul di halaman rumah Siti untuk menyaksikan acara yang dianggap mustahil. Pak Rustam, seorang pria tua yang dikenal kaya raya dan pernah hidup di kota besar, berdiri di pelaminan dengan senyum tenang. Di sisinya, Siti, gadis muda berusia 18 tahun, duduk dengan kepala tertunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah di bawah kerudung tipis. Seluruh tamu berbisik-bisik, membicarakan betapa anehnya pernikahan ini. Apa yang gadis semuda itu cari dari pria yang sudah hampir masuk liang kubur? Celetuk salah satu tamu dengan nada mengejek. Di tengah suasana itu, Siti hanya bisa menggenggam erat tangannya sendiri. Ia tak punya pilihan lain selain menerima lamaran Pak Rustam. Utang keluarganya sudah menumpuk hingga ke titik mustahil untuk dilunasi. Saat Pak Rustam datang membawa tawaran pernikahan beserta uang dalam jumlah besar, ayahnya langsung menyetujuinya tanpa bertanya terlebih dahulu pada Siti. "Kamu hanya perlu menjalani hidup nyaman. Dia tak akan hidup lama," ujar ibunya dengan suara pelan, seolah mencoba menghibur Siti. Namun kata-kata itu justru membuat hatinya semakin sesak. Di sisi lain, Pak Rustam tampak tak terpengaruh dengan bisikan atau cibiran orang. Dengan tubuh tegap dan langkah penuh percaya diri, ia menghadapi tamu-tamu yang memandangnya dengan tatapan aneh. Usianya boleh saja 80 tahun, tetapi auranya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti seorang pria yang tahu betul apa yang diinginkannya. Ketika ijab kabul selesai diucapkan, senyumnya semakin lebar, sementara Siti hanya bisa menunduk lebih dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah pesta berakhir, Siti kembali ke kamar, merasa seperti seorang boneka yang baru saja dijual. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi tangannya sendiri yang kini dihiasi cincin emas. "Ini hidupku sekarang," gumamnya, mencoba menerima kenyataan pahit. Namun di balik pintu kamar, ia bisa mendengar Pak Rustam berbicara dengan nada penuh percaya diri, seolah-olah tidak ada yang salah dengan pernikahan ini. "Kita akan baik-baik saja," katanya saat masuk ke kamar, membuat Siti terkejut sekaligus bingung dengan ketenangannya. Namun, suasana hati Siti tak seburuk yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang aneh pada Pak Rustam. Meski wajahnya penuh keriput dan rambutnya putih, gerak-geriknya tidak seperti pria tua biasa. Ia memiliki cara bicara yang meyakinkan, pandangan yang tajam, dan tatapan mata yang seolah menyimpan rahasia besar. Siti mulai bertanya-tanya, apakah pria ini benar-benar seperti yang orang-orang pikirkan, atau ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sementara itu, warga desa tak berhenti membicarakan pernikahan ini. Beberapa orang bahkan membuat taruhan tentang berapa lama Siti akan bertahan dengan pria tua itu. Ada yang menganggapnya hanya mengejar harta, ada pula yang menuduh Pak Rustam menggunakan ilmu hitam untuk memikat gadis muda. Namun, tak ada seorang pun yang berani mengungkapkan prasangka itu di depan Pak Rustam, yang dikenal sebagai pria yang penuh wibawa dan sulit ditandingi dalam perdebatan. Ketika malam tiba, Siti menatap bulan di luar jendela dengan perasaan campur aduk. Hidupnya berubah begitu cepat, seolah-olah ia dilempar ke dalam jurang tanpa diberi waktu untuk berpikir. Ia tidak tahu apa yang harus diharapkan dari suaminya, apakah ia akan menjadi seorang pelindung, atau justru seseorang yang akan terus menghantui hidupnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh tentang siapa sebenarnya pria tua ini. Di tempat lain, Pak Rustam duduk di ruang kerjanya, memandangi foto-foto lama yang tersimpan di atas meja. Senyum kecil menghiasi wajahnya, namun ada bayangan kesedihan di matanya. Akhirnya, gumamnya, seperti berbicara pada dirinya sendiri, "Aku punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Namun, apa yang dimaksudnya, hanya ia sendiri yang tahu. Malam itu, suasana di rumah Pak Rustam begitu hening. Siti duduk di atas ranjang besar berlapis kain sutra, menatap keluar jendela. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar samar, namun itu tidak cukup untuk menenangkan pikirannya. Perasaannya bercampur aduk, antara takut, bingung, dan pasrah.
Ia mengenakan kebaya sederhana yang diberikan oleh pembantu rumah tangga, tapi merasa tubuhnya seolah terbelenggu. Hatinya terus bertanya-tanya, apa yang akan terjadi malam ini? Apakah Pak Rustam akan memperlakukannya dengan lembut, atau malah menjadi pria tua yang menyeramkan seperti dalam cerita-cerita yang sering ia dengar? Pintu kamar berderit terbuka, membuat Siti refleks menegakkan tubuhnya. Pak Rustam melangkah masuk dengan perlahan, mengenakan pakaian tidur yang rapi. Wajahnya terlihat tenang, bahkan ada senyum kecil di bibirnya. Ia duduk di kursi dekat ranjang, menatap Siti tanpa berkata sepatah kata pun. Tatapannya tidak seperti pria tua yang lelah oleh usia, melainkan seperti seseorang yang penuh keyakinan. Siti menunduk, menghindari kontak mata, tetapi ia bisa merasakan kehadirannya yang begitu kuat. "Kamu tidak perlu takut," ujar Pak Rustam akhirnya, suaranya lembut tapi tegas. Siti hanya mengangguk pelan tanpa berani menjawab. Pak Rustam melanjutkan, "Aku tahu ini berat untukmu. Aku juga tahu apa yang orang-orang katakan di luar sana. Tapi kamu akan mengerti, waktu akan menjelaskan semuanya." Kata-kata itu terdengar aneh di telinga Siti. Ia ingin bertanya apa maksudnya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pak Rustam bangkit dari kursi, berjalan menuju meja kecil di sudut kamar, dan mengambil sebuah botol kaca berisi cairan bening. Ia menuangkan isinya ke dalam 2 gelas kecil, lalu menyerahkan salah satunya kepada Siti. "Minumlah, ini akan membuatmu lebih tenang," katanya. Siti ragu sejenak, tetapi akhirnya meneguk minuman itu. Rasanya dingin dan manis, seperti madu yang dicampur dengan rempah-rempah. Anehnya, tubuhnya memang terasa lebih rileks setelah meminumnya. Ketika Siti mulai merasa sedikit nyaman, Pak Rustam duduk kembali di kursinya dan memandangnya dengan tatapan penuh arti. "Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku memilihmu," katanya tiba-tiba. Siti mengangkat wajahnya, mencoba membaca ekspresinya, tapi Pak Rustam hanya tersenyum samar. "Aku melihat sesuatu dalam dirimu, Siti. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh gadis lain. Kekuatan, keteguhan hati. Itulah yang membuatku yakin." Ucapannya terdengar tulus, tetapi justru membuat Siti semakin bingung. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Malam semakin larut, tetapi Pak Rustam tidak menunjukkan niat untuk mendekati Siti. Sebaliknya, ia hanya duduk dan berbicara dengan nada yang tenang, seperti sedang bercerita kepada seseorang yang ia percaya. Ia berbicara tentang hidupnya, tentang perjalanan panjang yang penuh kesulitan, dan tentang alasan ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya di kota besar. Namun, ada bagian dari ceritanya yang terasa ganjil, seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Siti mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada pria tua ini. Ia bukan hanya seorang kakek biasa, melainkan seseorang yang membawa beban besar di punggungnya. Cara bicaranya, cara ia menatap, semuanya terasa terlalu hidup untuk seorang pria berusia 80 tahun. Siti pun mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Pak Rustam ini? Apakah ia benar-benar seperti yang terlihat, atau ada rahasia besar yang belum ia ungkapkan? Ketika akhirnya malam berakhir, Siti mendapati dirinya lebih penasaran daripada takut. Pak Rustam tidak menyentuhnya sama sekali, hanya mengatakan, "Istirahatlah. Besok kita mulai lembaran baru." Siti terdiam di ranjangnya, memandangi langit-langit kamar yang dihiasi ornamen indah. Dalam keheningan malam, ia mulai menyadari bahwa hidup barunya mungkin tidak akan sesederhana yang ia bayangkan. Pak Rustam adalah teka-teki besar, dan Siti merasa bahwa ia baru saja membuka pintu menuju dunia yang penuh misteri. Waktu berlalu dengan cepat. Baru 2 bulan setelah pernikahan mereka, Siti mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya lemas, dan selera makannya meningkat drastis. Awalnya, ia mengira itu hanya akibat stres karena harus menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya bersama Pak Rustam. Namun, ketika rasa mual itu semakin parah, ia tak bisa lagi mengabaikan kemungkinannya. Dengan penuh keraguan, Siti memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke dokter desa. Hasilnya membuat Siti tertegun.
Dokter tersenyum hangat sambil berkata, "Selamat, Bu Siti. Anda hamil." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Hamil. Ia bahkan tidak percaya ini mungkin terjadi. Seingatnya, sejak pernikahan, Pak Rustam nyaris tidak pernah menyentuhnya. Malam pertama mereka berlalu dengan tenang, tanpa ada keintiman seperti yang ia khawatirkan sebelumnya. Namun, kenyataan di hadapannya sekarang tidak bisa disangkal, sebuah kehidupan baru sedang tumbuh di dalam dirinya. Berita ini segera sampai ke telinga Pak Rustam. Ketika Siti menyampaikan kabar itu dengan gugup, ia hanya tersenyum tenang, seperti sudah menduganya. "Itu kabar yang baik," katanya, tanpa sedikit pun tanda keterkejutan. Namun, sikap tenangnya justru membuat Siti semakin bingung. Bukankah ini seharusnya sesuatu yang tidak terduga? Bagaimana mungkin seorang pria berusia 80 tahun bisa memiliki anak? Keraguan mulai merayap di pikiran Siti, tetapi ia terlalu takut untuk mengutarakannya. Kabar kehamilan ini segera menyebar ke seluruh desa, dan gosip pun semakin menjadi-jadi. Para tetangga berkumpul di warung kopi, membicarakan betapa mustahilnya seorang pria tua seperti Pak Rustam bisa menghamili istrinya. "Pasti ada yang tidak beres," kata seorang ibu-ibu dengan suara pelan tapi penuh penekanan. Ada yang menuduh Siti selingkuh, ada pula yang menduga bahwa ini adalah hasil dari ilmu hitam yang dilakukan oleh Pak Rustam. Bahkan keluarga Siti sendiri mulai mempertanyakan keaslian kabar ini. Ibunya datang berkunjung dengan wajah penuh kekhawatiran. "Siti, katakan sejujurnya, apa benar itu anak Pak Rustam?" tanyanya dengan nada rendah tapi tajam. Siti hanya bisa menangis, merasa terpojok oleh pertanyaan yang bahkan ia sendiri tidak tahu jawabannya. Meski hatinya mulai dipenuhi keraguan, ia tidak pernah melakukan apapun yang melanggar batas sebagai istri. Namun, bagaimana ia bisa menjelaskan ini kepada semua orang? Di sisi lain, Pak Rustam tampak tidak peduli dengan omongan orang-orang. Ia tetap menjalani harinya dengan tenang, bahkan terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. "Biarkan mereka berkata apa yang mereka mau," katanya kepada Siti suatu malam. "Kebenaran akan terungkap pada waktunya." Kalimat itu terdengar menenangkan, tetapi bagi Siti, itu juga terasa seperti janji yang samar dan penuh misteri. Kehamilan Siti mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Perutnya tampak membesar lebih cepat dari kehamilan normal, dan tubuhnya sering terasa panas seperti demam. Dokter desa pun tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai. "Mungkin ini hanya efek dari kondisi tubuhmu yang lemah," katanya, mencoba menenangkan Siti. Namun di balik itu, ia pun menyimpan keheranan yang mendalam. Semakin hari, Siti merasa hidupnya semakin terperangkap dalam misteri yang tak berujung. Ia tidak hanya bingung dengan kehamilan ini, tetapi juga dengan sosok Pak Rustam yang semakin sulit dipahami. Bagaimana mungkin seorang pria setua itu terlihat begitu yakin dan tenang, seolah-olah semua ini sudah direncanakan sejak awal. Dalam hati, Siti merasa bahwa rahasia besar sedang mengelilingi hidupnya, dan ia hanya tinggal menunggu waktu hingga semuanya terungkap. Namun, apakah ia siap menghadapi kebenarannya? Sejak kabar kehamilan Siti menyebar, kehidupan di rumah Pak Rustam terasa semakin berbeda. Warga desa semakin giat memperbincangkan pasangan itu, seolah kehamilan ini adalah teka-teki besar yang harus mereka pecahkan. Siti yang sebelumnya hanya bingung, kini mulai dihantui rasa takut. Malam-malamnya berlalu dengan penuh kegelisahan. Perutnya yang terus membesar dengan cepat, disertai gejala-gejala aneh seperti rasa panas di tubuhnya, membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, setiap kali ia mencoba membicarakan hal ini dengan Pak Rustam, pria tua itu hanya menjawab dengan tenang, "Percayalah, semua akan baik-baik saja." Namun, suatu malam, rasa penasaran Siti mencapai puncaknya. Ia tidak bisa lagi membiarkan kebisuannya terus-menerus memakan dirinya. Ketika Pak Rustam tertidur di ruang kerja, ia menyelinap masuk untuk mencari jawaban. Ruangan itu biasanya terkunci rapat, tapi malam itu pintunya sedikit terbuka. Di dalam,
Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, meja kerja yang penuh dengan buku-buku ilmiah, dokumen tua, dan diagram yang tidak ia pahami. Sebuah foto tua menarik perhatiannya, gambar Pak Rustam saat masih muda, berdiri di depan sebuah laboratorium besar dengan para ilmuwan lain. Jantung Siti berdegup kencang. Pak Rustam tampak berbeda di foto itu. Wajahnya masih muda dan tampan, tetapi matanya memiliki tatapan yang sama seperti sekarang, tajam, penuh wibawa, dan misterius. Di salah satu dokumen yang tergeletak di meja, Siti membaca kata-kata yang membuatnya menggigil, proyek peremajaan genetik dan peningkatan keturunan. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ada sesuatu yang memberitahunya bahwa ini berhubungan dengan apa yang sedang ia alami sekarang. Saat Siti tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba suara berat Pak Rustam memecah keheningan. "Apa yang kamu cari di sini, Siti?" Ia berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi datar. Siti tersentak, merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah sedang mencuri permen. Aku hanya ingin tahu," jawabnya dengan suara gemetar. Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, Pak Rustam berjalan mendekat, mengambil dokumen yang ada di tangannya, dan menutupnya dengan pelan. "Tidak semua hal harus kamu pahami sekarang," ucap Pak Rustam dengan nada lembut namun tegas. "Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku menikahimu bukan tanpa alasan. Kamu istimewa, Siti, dan anak kita akan menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa." Kata-kata itu terdengar seperti teka-teki, membuat Siti semakin bingung sekaligus takut. "Apa maksudnya, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya, hampir menangis. Namun, Pak Rustam hanya menatapnya dengan mata yang penuh rahasia. "Waktu akan menjelaskan semuanya." Setelah kejadian itu, Siti merasa semakin jauh dari jawaban. Pak Rustam semakin sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, meninggalkannya sendirian dengan pikirannya yang terus bergelut. Ia merasa seperti berada di tengah badai, tanpa arah yang jelas. Perasaan itu semakin kuat saat tubuhnya terus mengalami perubahan. Siti mulai merasa anak yang dikandungnya bukanlah anak biasa. Ia sering bermimpi tentang bayi yang bersinar terang seperti matahari, dengan tatapan mata biru yang menembus jiwanya. Warga desa semakin giat menyebarkan gosip. Bahkan dukun desa mulai menuduh bahwa kehamilan Siti adalah hasil perjanjian Pak Rustam dengan makhluk gaib. "Anak itu pasti bukan manusia," kata salah satu warga. Berita ini sampai ke telinga Siti, membuatnya semakin tertekan. Namun, setiap kali ia berusaha meminta penjelasan, Pak Rustam hanya berkata, "Biarkan mereka berbicara. Yang penting, kita tahu apa yang sebenarnya terjadi." Malam itu, Siti duduk di tepi tempat tidurnya, menatap bayangannya sendiri di cermin. Ia tidak lagi melihat gadis desa yang polos. Matanya terlihat lelah, tapi di sana juga ada rasa penasaran yang semakin membara. Ia tahu, jika ia ingin memahami apa yang sedang terjadi, ia harus berani menghadapi rahasia yang disimpan suaminya. Namun, ia juga sadar bahwa rahasia itu bisa mengubah hidupnya selamanya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Di tengah malam yang penuh badai, Siti merasakan kontraksi hebat yang menggetarkan tubuhnya. Pembantu rumah tangga panik, memanggil dukun beranak untuk membantu persalinan. Wajah Siti memucat, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Rasa sakitnya luar biasa, seolah-olah ada kekuatan besar yang ingin keluar dari tubuhnya. Sementara itu, Pak Rustam tetap tenang, berdiri di sudut kamar dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Jangan takut, Siti," katanya dengan nada yang dalam. "Anak kita akan membawa perubahan besar. Proses persalinan itu tidak seperti persalinan biasa." Seluruh rumah terasa mencekam, seolah-olah ada energi aneh yang menguasai ruangan. Dukun beranak yang membantu terlihat gugup, bahkan sempat ingin meninggalkan tempat itu karena merasa ada yang tidak wajar. "Ini bukan anak biasa," bisiknya kepada pembantu. Namun, tak ada waktu untuk lari. Bayi itu mendesak untuk lahir, dan Siti harus berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkannya. Tepat saat tengah malam,
Teriakan pertama bayi itu memenuhi udara. Namun, suara tangisannya bukan seperti tangisan bayi biasa, ada nada tinggi yang membuat semua orang merinding. Ketika dukun beranak menyerahkan bayi itu kepada Siti, semua orang terdiam. Bayi itu sangat cantik, dengan kulit yang bersinar seperti mutiara dan mata biru yang begitu tajam. Ia menatap langsung ke arah Pak Rustam, seolah mengenali pria tua itu. Dukun beranak jatuh terduduk, wajahnya pucat. "Astagfirullah, apa ini manusia?" gumamnya sambil gemetar. Siti memeluk bayinya dengan air mata mengalir di pipinya, tetapi hatinya penuh ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda pada anaknya. Bayi itu terasa begitu hangat di pelukannya, hampir seperti membawa energi yang tidak biasa. Pak Rustam berjalan mendekat, mengambil bayi itu dari pelukan Siti dengan tangan yang gemetar. Namun, bukan karena takut, melainkan karena penuh emosi. "Anakku," bisiknya, dengan mata berkaca-kaca. "Kamu adalah awal dari segalanya." Berita kelahiran bayi ini menyebar cepat ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya hanya sibuk bergosip kini benar-benar ketakutan. Banyak yang mengatakan bahwa bayi itu adalah makhluk gaib, hasil perjanjian Pak Rustam dengan kekuatan hitam. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa bayi itu adalah titisan sesuatu yang tidak boleh disebutkan namanya. Desa itu dipenuhi ketegangan, dan beberapa warga mulai menjauh dari keluarga Pak Rustam, takut tertular nasib buruk. Namun, ada hal yang lebih mengejutkan terjadi pada malam yang sama. Ketika dukun beranak pulang ke rumahnya, ia meninggal dunia secara mendadak. Tubuhnya ditemukan terbaring di tempat tidur dengan wajah penuh ketakutan. Peristiwa ini semakin menguatkan keyakinan warga desa bahwa bayi itu membawa kutukan. Di sisi lain, Pak Rustam tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Ia justru tampak semakin yakin bahwa anaknya adalah bagian dari rencana besar yang telah lama ia tunggu. Siti mulai merasakan beban mental yang semakin berat. Ia ingin mempercayai Pak Rustam, tetapi semua yang terjadi begitu aneh dan sulit diterima akal sehat. Malam-malamnya diisi dengan tangisan, bukan hanya karena lelah merawat bayinya, tetapi juga karena ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia merasa hidupnya seperti berjalan di atas benang tipis, dengan jurang di kedua sisi. Namun, setiap kali ia melihat bayinya, ada rasa cinta yang tak bisa ia abaikan. Anak itu adalah bagian dari dirinya, meskipun ia tahu bahwa anak ini bukan bayi biasa. Sementara itu, Pak Rustam semakin sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, mempelajari dokumen-dokumen yang Siti pernah lihat sebelumnya. Suatu malam, ia berkata kepada Siti, "Anak kita bukan kutukan, Siti. Ia adalah anugerah. Dunia belum siap menerimanya, tapi aku akan melindungi kalian berdua. Percayalah." Kata-katanya terdengar penuh keyakinan, tetapi Siti hanya bisa menangis pelan. Ia tahu ada kebenaran besar yang disembunyikan suaminya, dan ia takut bahwa suatu saat kebenaran itu akan menghancurkan semuanya. 2 minggu setelah kelahiran bayi, Siti mulai memperhatikan hal-hal aneh pada anaknya. Bayi itu jarang menangis, dan matanya selalu terbuka lebar, seolah-olah sedang mempelajari dunia di sekitarnya. Suatu malam, ketika Siti terbangun karena mimpi buruk, ia melihat bayinya duduk di ranjang kecilnya, bukan berbaring seperti biasanya. Itu tidak masuk akal. Bayi yang baru lahir tidak mungkin bisa duduk sendiri. Tubuh Siti membeku, dan ia hanya bisa menatap anak itu dengan mata penuh ketakutan. Bayi itu menoleh ke arahnya dan tersenyum, senyuman yang tidak seperti senyuman bayi pada umumnya. Di tengah kebingungannya, Siti mendengar langkah kaki Pak Rustam mendekat. Pria itu tampak tenang seperti biasa, tetapi ada sinar kebanggaan di matanya ketika ia melihat anak itu. "Lihat, Siti," katanya sambil mendekati bayi itu. "Anak kita istimewa. Ia adalah hasil dari sesuatu yang selama ini hanya dianggap mimpi oleh banyak orang." Siti ingin bertanya lebih jauh, tetapi lidahnya terasa keluh. Ketakutan dan rasa penasaran bercampur menjadi satu, membuatnya tak sanggup berkata apa-apa. Keesokan harinya,
Pak Rustam akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan segalanya. Ia membawa Siti ke ruang kerjanya, tempat yang penuh dengan buku, dokumen, dan peralatan yang tampak asing. Ia menunjukkan sebuah buku besar yang sudah lusuh, berisi catatan tentang penelitian genetik. Di dalamnya, ada nama Pak Rustam yang tertulis bersama para ilmuwan terkenal. Dulu, aku adalah bagian dari tim yang mencoba menciptakan sesuatu yang luar biasa, katanya. Kami ingin menciptakan manusia dengan kemampuan yang jauh di atas rata-rata. Proyek itu dibiayai oleh pemerintah, tapi akhirnya dihentikan karena dianggap terlalu berbahaya. Siti hanya bisa mendengarkan dengan wajah pucat. Pak Rustam melanjutkan, tapi aku tidak pernah berhenti. Aku percaya bahwa manusia bisa berkembang lebih jauh, melampaui keterbatasan fisik dan mentalnya. Anak kita, Siti, adalah bukti bahwa itu mungkin. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah pengakuan dosa, dan Siti merasa semakin sulit bernapas. Jadi, anak ini, Siti tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Pak Rustam mengangguk pelan. Ia adalah hasil dari pekerjaanku selama bertahun-tahun. Aku memodifikasi genku sebelum menikahimu. Itu sebabnya, meskipun usiaku sudah tua, aku masih bisa memiliki anak. Dan bukan sembarang anak. Mendengar penjelasan itu, Siti merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh. Selama ini, ia berpikir hidupnya hanyalah sebuah pernikahan yang tidak biasa. Namun, kenyataan yang ia hadapi jauh lebih mengerikan. Ia menikahi seorang pria yang tidak hanya menyimpan rahasia besar, tetapi juga menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti. Kamu memperalat aku, gumamnya dengan suara bergetar. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini, Rustam. Aku hanya ingin hidup normal. Namun, Pak Rustam tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia justru memegang tangan Siti dengan lembut, menatap matanya dengan keyakinan yang dalam. Kamu tidak diperalat, Siti. Kamu adalah bagian penting dari semua ini. Tanpa kamu, anak ini tidak akan pernah lahir. Kamu adalah ibu dari masa depan. Kata-katanya terdengar seperti pujian, tetapi bagi Siti, itu hanya menambah beban di pundaknya. Ia tidak ingin menjadi bagian dari sesuatu yang tidak ia pahami, apalagi sesuatu yang membuatnya merasa seperti eksperimen. Hari-hari berikutnya, hubungan Siti dengan Pak Rustam semakin dingin. Siti merasa dikhianati, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak bisa meninggalkan anaknya, tetapi ia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak itu mungkin bukan manusia biasa. Di tengah kebingungannya, bayi itu terus menunjukkan hal-hal aneh. Suatu pagi, Siti menemukan bayi itu sedang memegang mainan kayu kecil, melayang di udara tanpa disentuh. Siti berteriak histeris, membuat Pak Rustam berlari masuk ke kamar. Namun, ia hanya tersenyum bangga melihat itu. Lihatlah, Siti, anak kita sudah menunjukkan kemampuannya, kata Pak Rustam dengan nada penuh kekaguman. Tapi bagi Siti, itu adalah lonceng peringatan. Ia mulai menyadari bahwa dunia yang ia masuki bersama Pak Rustam tidak akan pernah normal. Dalam hatinya, ia tahu bahwa rahasia ini tidak hanya mengancam keluarganya, tetapi juga seluruh desa, atau bahkan dunia. Siti harus membuat keputusan, apakah ia akan melawan suaminya dan melindungi anaknya dari rencana yang tidak ia setujui, ataukah ia akan membiarkan semuanya berjalan sesuai kehendak Pak Rustam. Sejak malam itu, Siti merasa dirinya hidup dalam bayangan ancaman yang semakin nyata. Setiap kali ia melihat bayi kecilnya, rasa cinta bercampur ketakutan menyelimuti hatinya. Bayi itu terus tumbuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam waktu 2 bulan, tubuhnya tampak seperti anak berusia setahun, dengan kecerdasan yang jauh melampaui usianya. Bayi itu bisa menatap lurus ke mata Siti, seolah-olah memahami setiap emosi yang ia rasakan. "Ibu," katanya untuk pertama kali, suaranya jernih namun dingin, membuat Siti terpaku antara haru dan ngeri. Pak Rustam semakin tenggelam dalam obsesinya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, mencatat perkembangan anak mereka dengan teliti.
Ia sesekali memanggil Siti untuk melihat catatan-catatan ilmiahnya, mencoba meyakinkannya bahwa semua ini adalah keajaiban. Ini adalah masa depan, Siti, katanya dengan penuh semangat. Anak kita akan menjadi pemimpin dunia baru. Ia tidak seperti manusia biasa. Ia adalah evolusi. Namun, bagi Siti, kata-kata itu hanya menambah ketakutannya. Ia tidak ingin anaknya menjadi eksperimen atau objek ambisi suaminya.